Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Akbar Karunia Oktaviantono dengan NIM A11 2018 11503. Saya Dani Kevin. Rahman Hakim. Oh, siapa Mas Kevin dulu? Oh ya siap. Maaf Dani. Nama saya Kevin Maulana dengan NIM A11 2018 11523. Dan Mas saya Dani Rahman Hakim dengan NIM A11 2018 11497. Nah, untuk proyek UAS pemrograman perangkat bergerak kami, kelompok kami memutuskan untuk membuat aplikasi dengan tema penjualan alat kesehatan. Nah, di penjualan alat kesehatan ini kami berfokus ke penjualan masker. Nah, untuk aplikasinya kita bisa run dulu di sini. Ya, di sini terlihat ada splash screen. Dan splash screen-nya sudah berdurasi 4 detik yang mana sudah melebihi dari durasi minimal untuk splash screen yang ditentukan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login dan untuk register. Yang pertama sebelum kita masuk atau login, pertama kita akan meregister dahulu. Masukkan nama lengkap, email, dan untuk emailnya harus email yang sudah terdaftar di Google. Umur dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini minimal harus 7. Kalau misalkan nggak 7, misal 1, 2, 3, 4. Nanti ada tulisannya password harus 7 karakter atau lebih. Maka kita isikan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita register. Nah, user telah ditambahkan. Setelah itu kita kembali ke login. Kita masukkan email yang tadi sudah didaftarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum masuk ke menu, kita ada verifikasi email dahulu. Jadi harus cek email. Maka dari itu tadi harus menggunakan email yang asli ya, harus terkoneksi dengan Google. Nah, ini dia. Nah, you can now sign in with your new account. Sekarang kita bisa langsung login untuk masuk ke aplikasinya. Ya. Selanjutnya. Untuk bagian pertama kita mempunyai 5 menu, yaitu masker, dan yang masker ini digunakan untuk tempat untuk menjual macam-macam masker yang kami jual. Nah, di situ ada macam-macam masker yang beragam dengan harga yang rata-rata harganya 50.000. Dalam layout masker kita ini kita menggunakan recycle view yang dimana untuk kriteria UAS pada kali ini. Bisa kembali ke sebelumnya, Mas. Lalu ada menu yang kedua. Menu yang kedua ini bernamakan info akun. Bisa diklik. Nah, info akun ini berfungsi untuk menampilkan data diri user atau sebuah akun. Nah, dengan isinya selamat datang user dengan alamat email daniraman787@gmail.com, lalu dengan nama lengkap user, umur, dan alamat user seperti yang sudah diregister Mas Dani tadi. Bisa kembali, Mas. Lalu yang ketiga ini ada fitur feedback. Fitur feedback ini untuk memberikan keluhan, saran, kritik dari user ke kami sebagai pihak developer, supaya nantinya kita bisa melakukan pengembangan pada aplikasi tersebut dan menambahkan fitur yang diharapkan user dapat
lebih bekerja dapat digunakan secara efektif. Nah, dengan kita ada 5 bintang. Pertama dengan nama awesome, I love it. Yang bintang 4 bisa dilihat great. Yang ketiga bisa dilihat good. Yang kedua ada need some improvement, dan bintang 1 bisa dilihat very bad. Jadi itu rating dari user ke kita. Lalu user sendiri bisa menuliskan apa yang harus ditambahkan di aplikasi tersebut, dan user juga bisa memberikan kayak kesan senang dengan aplikasi ini, kayak sebagai penyemangat buat kami sebagai developer kalau aplikasi ini tuh disukai oleh para user. Bisa send feedback. Nah, lalu kita akan keluar tulisan thank you for the feedback. Bisa kembali Mas Dani. Lalu ada info app. Info app ini berfungsi untuk mengeluarkan menampilkan info gunanya aplikasi ini itu apa. Nah, gunanya aplikasi ini itu seperti yang sudah dibilang Mas Akbar tadi, untuk jual beli alat kesehatan, yang pada saat ini kita berfokus ke alat kesehatan masker karena memang saat ini kita masih dilanda pandemi coronavirus. Dengan tulisan aplikasi ini berfokus ke penjualan alat kesehatan yang berfokus kepada penjualan masker kelompok 3. Bisa di back Mas Dani. Lalu ada logout. Logout ini berfungsi untuk ketika kita sudah puas menjelajahi aplikasi tersebut, kita bisa mengeluarkan akun kita atau kita juga ingin ganti akun lain bisa. Pokoknya mungkin sebagian besar sudah ngerti fungsi logout itu apa. Nah, lalu kita akan kembali ke halaman login. Monggo bisa dilanjut. Siap. Nah, lalu di sini kan terlihat nih ada login. Nah, bagaimana kalau kita lupa password saat kita login? Nah, tentu saja kita juga mempunyai fitur lupa password yang ada pada aplikasi kami. Nah, bisa coba diklik Mas Dani, tombolnya ada di sebelah sana. Nah, lalu kita akan diarahkan ke halaman nama akun untuk memasukkan nama akun kita. Nah, di sini tertera tulisan silahkan masukkan nama akun Anda untuk menerima kode reset. Nah, sesuai tulisan itu, di sini nama akun akan digunakan untuk menerima kode reset. Nah, jadi kita coba saja masukkan nama akun. Nah, di sini tentunya nama akun tadi juga ada validasinya ya. Coba yang tadi dicoba dulu Mas validasinya. Kalau nggak ada isinya. Nah, di situ akan muncul harap masukkan nama akun terlebih dahulu lah. Dengan begitu kita sudah memenuhi syarat validasinya. Lalu kita masukkan nama dan coba kita kirim. Nah, sesuai tulisan tadi maka kita akan diarahkan ke laman reset kode. Sesuai tulisan yang tertera reset kode, silakan masukkan reset code untuk melanjutkan ke laman reset password. Nah, sesuai tulisan itu, setelah kita memasukkan reset code, nantinya kita akan masuk ke laman reset password. Nah, sebelumnya kita coba validasinya dulu, Mas. Nah, jika form itu tidak terisi, maka akan muncul untuk notifikasi yang harus memasukkan reset code dulu. Nah, lalu kita coba isikan reset code-nya. Nah, di sini terlihat di keyboard bahwa auto angka semua. Jadi kita hanya bisa memasukkan angka di form reset code ini. Nah, maksimal juga ada 6 karakter untuk di reset code ini. Coba dilebihkan 7 karakter gitu, Mas. Nah, dia tidak akan muncul lagi ya. Ini sudah diklik-klik, tidak muncul lagi. Lalu kita coba kirim. Nah, setelah kita memasukkan reset code, maka kita diminta untuk memasukkan email. Nah, email ini nantinya digunakan untuk mendapatkan form untuk reset passwordnya. Nah,
Jadi kita coba masukkan emailnya. Lalu kita coba reset. Nah, sudah muncul notifikasi untuk kita harus mengecek email. Nah, kita coba buka ke email kita yang sudah kita buat untuk mendaftarkan tadi. Nah, di sini muncul pesan untuk reset password. Coba kita buka. Nah, di sini ada link, kita klik. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password baru yang berguna untuk mereset password yang sebelumnya yang kita lupa. Jadi misal coba kita masukkan password baru di sini. Nah, dilihat sudah ada password baru yang dimasukkan, yaitu 123456789. Kita coba save. Nah, sudah muncul password change. You can now sign in with your new password. Nah, sampai sini reset password sudah selesai. Jadi kita bisa login dengan password baru yang sudah kita tentukan di laman sebelumnya ini tadi. Nah, lalu coba buka app-nya tadi. Ke halaman login, kita coba login lagi dengan password yang baru. 123456789. Nah, di sini kita bisa masuk ya. Coba kalau kita logout, Mas, kita masukkan password yang salah dengan email yang kita gunakan tadi. Misal 1234567 ya. Kita coba login, akan muncul notifikasi tidak berhasil login karena password yang kita miliki berbeda dengan password yang ada di Firebase kita. Nah, lalu coba kita login lagi, Mas, pakai password yang tadi untuk melihat about us. Nah, di sini terlihat kita sudah disajikan laman about us. Nah, about us di sini berisikan informasi bahwa kami yang membuat berasal dari kelompok 3 dengan kelompok mata kuliah ASPLES 4512. Nah, kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama ada Dani Rahman Hakim dengan NIM A11 2018 11497 dari kelompok A11 4512 beserta fotonya di sana. Lalu kita next, ada muncul foto saya Akbar Karunia Oktaviantono dengan NIM A11 2018 11503 yang berasal dari kelompok A11 4512 juga. Lalu kita next yang terakhir, ada Kevin Maulana Afrianto dengan NIM A11 2018 11523 dengan kelompok A11 4512 beserta fotonya. Kita gunakan double back di sana. Kita kembali ke halaman menu, Mas. Coba, Mas. Login aja, login. Nah, di halaman login ini kita akan coba menghitung untuk memenuhi syarat dari yang diberikan Bapak dosen. Nah, jadi di sini tertera syarat untuk membuat tampilan yang berjumlah 5 kali jumlah anggota kelompok. Nah, karena kami berjumlah 3 anggota, maka kita diharuskan untuk membuat 15 tampilan. Nah, di sini kita sudah ada halaman login. Ini terhitung sebagai satu halaman. Lalu coba login, Mas. Satu halaman. Di menu ada 2 halaman. Lalu di masker, halaman ketiga beserta recycler view-nya. Jadi kita juga sudah ada recycler view. Lalu info akun, halaman keempat.
yang berisikan detail dari Firebase yang kita register, lalu halaman kelima feedback, lalu halaman keenamnya adalah info app, lalu kita coba logout, terus yang about us, Mas. Itu berarti kelompok halaman ke-8, lalu kita buka anggota, halaman ke-9, kita next, halaman 10, kita next lagi, halaman 11. Nah, kita coba kembali ke menu, ke login, kita ke register, halaman ke-12, kita kembali ke login, ke lupa password, nama akun halaman ke-13, kita masukkan nama akun, karena sudah ada validasi, halaman ke-14 untuk reset code, kita masukkan lagi reset code-nya, dan yang terakhir adalah halaman 15 untuk lupa password. Nah, jadi kelompok kami sudah memenuhi syarat untuk 15 halaman. Lalu ada lagi syarat yang diberikan, yaitu melakukan penyimpanan minimal 5 field. Nah, coba buka Firebase-nya, Mas. Nah, Ya, ini sama passwordnya nggak ditulis di sini ya, Mas? ya. Jadi kita sudah punya 5 field yang disimpan, yaitu nama, email, alamat, umur, dan password yang tidak ditampilkan di Firebase-nya. Karena bersifat sensitif. Sensitif, rahasia. Jadi sudah ada 5 field untuk penyimpanan dengan kita menggunakan Firebase. Lalu recycler view tadi sudah ada, splash screen sudah 4 detik tadi ya, minimalnya 3 detik, jadi kita sudah lolos. Lalu terdapat interaksi antar tampilan satu ke tampilan lainnya, kita juga sudah, tadi kita bisa berpindah-pindah. Lalu ada validasi input, kita juga sudah. Yang terakhir adalah form input yang berbeda dengan minimal 6 halaman. Jadi kita hitung, di login ini kita ada 1 form input, lalu di register, halaman kedua untuk form input, di lupa password, ada halaman ketiga untuk form input, nama akun, kita masukkan, halaman keempat untuk form input yaitu reset code, dan yang terakhir adalah halaman kelima untuk form input yaitu halaman lupa password. Nah, dengan ini kelompok kami sudah memenuhi semua syarat untuk kriteria penilaian proyek UAS PPB kami. Nah, saya rasa cukup sekian Mas, presentasi dari sebentar, kami. Apa ada yang mau ditambahkan? Tadi yang minimal input kayaknya 6, Mas. Tadi yang satu lagi ada feedback yang di dalam. Oh, 6 ya? Oh iya. Ya, Oh iya, ada yang kelewatan tadi. feedbacknya tadi. Jadi kita coba cek. Tadi yang di luar sudah ada 5, kita cek di dalam menu. Feedback, nah ini ada form untuk input, yang merupakan halaman ke-6 untuk form inputnya itu sendiri. Ya, sudah ada semua ya, berarti kriteria penilaiannya. Apa ada yang kurang lagi, teman-teman? Sudah. Sudah, Mas. Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau sudah cukup? Nah, kira-kira Sudah cukup kalau menurut saya. Oke, berarti sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kesalahan kata. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.